Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jefferson dari kelas 1J dengan NIM 22044111372. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang home dan insert yang sebagai pengganti tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan home dan insert pada Microsoft Word. Nah, pada menu home ini ada beberapa icon yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama itu ada di menu home itu ada paste, icon paste yang berfungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Kemudian di sini ada icon cut di sini yang berfungsi untuk memotong atau memindahkan teks atau objek. Kemudian ada copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin atau mengcopy teks atau objek. Kemudian di sini ada format painter ini yang berfungsi atau menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lainnya. Nah, kemudian ada font di sini. Font ini memiliki ada beberapa icon di dalamnya. Yang pertama itu ada font. Font ini atau yang berfungsi untuk memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Seperti ini contohnya. Kemudian ada font size-nya di sini untuk mengatur ukuran font. Mengatur ukuran font sesuai ukuran yang Anda inginkan. Ini ada 8, 9, 10, 11 sampai ke 72. Nah, kemudian ada bold-nya di sini. Bold ini berfungsi untuk membuat font menjadi tebal atau huruf menjadi tebal. Kemudian ada italic yang membuat font miring pada huruf. Kemudian ada underline di sini. Underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Kemudian ada strict throat di sini untuk memberikan efek coretan pada teks. Kemudian ada subscribe-nya di sini untuk membuat format pangkat berada di bawah. Kemudian ada eh, text effect dan tipografi ini untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan efek. Nah, kemudian ada text highlight color untuk memberikan semacam efek stabilo warna pada teks. Kemudian ada font color di sini untuk memberikan maupun mengubah warna pada teks. Nah, kemudian ada clear formatting di sini untuk menghapus format pengaturan yang telah diterapkan pada teks. Kemudian ada in-screen font size. In-screen font size ini berfungsi untuk menambah atau membesar ukuran huruf. Nah, itu ada yang ada pada font. Kemudian kita beralih ke paragraf. Nah, di paragraf ini ada yang namanya bullets di sini yang berfungsi untuk menambahkan daftar, penandaan atau format listing dengan berbagai bentuk pilihan tanda. Kemudian ada numbering di sini untuk menambahkan urutan atau penomoran secara otomatis. Kemudian ada multi-level list di sini untuk membuat daftar multi-level dengan beberapa pilihan gaya penomoran. Kemudian ada align left di sini untuk mengatur perataan teks menjadi rata kiri. Ini menjadi rata kiri. Kemudian ada center elemen di sini untuk mengatur peralatan teks menjadi rata tengah. Contohnya seperti ini. Ini kalau rata kiri, kemudian ini rata tengah. Nah, sama dengan seperti dengan right-nya ini untuk mengatur peralatan teks menjadi rata kanan. Kemudian justify ini untuk membuat perataan kanan kiri pada teks. Kemudian ada shading ini untuk membuat dan mengubah warna latar belakang pada teks. Kemudian ada borders-nya ini berfungsi untuk menambah garis tepi border pada teks yang telah dipilih seperti tab, border, left border, right border, all border, dan lain-lainnya. Kemudian ada the size indents ini untuk mengatur pergeseran paragraf ke bagian kiri. Kemudian increase indents ini untuk mengatur pergeseran paragraf ke bagian kanan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian style di sini. Di sini style yang memiliki beberapa grup yang berisi sekumpulan karakteristik pemformatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan ke teks.
tabel, dan daftar di lembar kerja yang mengubah tampilannya dengan cepat. Ini ada style di sini, yang di sini ada editing. Editing ini memiliki beberapa grup yang berisi beberapa fungsi icon untuk melakukan editing atau membuat perubahan pada teks di sebuah dokumen. Nah, di sini ada find di sini. Find ini berfungsi atau digunakan untuk melakukan pencarian kata tertentu pada sebuah dokumen. Ini untuk mencari sebuah kata. Kemudian di sini ada replace-nya ini atau icon yang digunakan untuk menemukan kata tertentu dan menggantinya dengan kata lain. Nah, di sini kayaknya kita harus terhubung dengan internet. Kemudian ada select di sini atau icon yang digunakan untuk memilih atau memblokir suatu teks dalam dokumen. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada menu home. Sekarang kita di sini saya akan menjelaskan pada menu insert. Nah, dalam menu insert ini ada beberapa grup atau icon-icon yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada cover page. Nah, di sini ada cover page yang pertama, cover page yang berfungsi atau digunakan untuk menyisipkan suatu bentuk halaman sampul seperti tanggal, nama dari pengarang, judul ataupun informasi-informasi yang lainnya. Nah, di dalam menu cover page ini terdapat berbagai macam cover atau sampul yang bisa Anda gunakan. Contohnya seperti ini, kalau kita klik ada contohnya ada Austin, Facet, Integral, Grid, bahkan di sini ada Bandit juga. Nah, kemudian ada blank page. Nah, blank page ini berfungsi atau digunakan untuk menyisipkan suatu halaman kosong di antara halaman yang Anda penomoran halaman yang Anda buat dan merubah sesuai urutan halaman yang Anda tambahkan. Nah, kalau kita klik blank page ini otomatis akan menambah sebuah lembaran yang baru. Nah, kemudian ada page break di sini yang digunakan atau berfungsi untuk memberikan atau menyisipkan tanda batas pada halaman. Kemudian di sini ada ini page breaks-nya. Kita masuk pada tables-nya. Nah, di sini ada table yang berfungsi untuk menyisipkan atau memasukkan tabel dalam teks dokumen, mengurutkan data dan segala yang berkaitan dengan tabel. Nah, kalau kita buka tabel, contohnya kita buat tabel, kita tinggal klik kiri, kemudian kita pilih beberapa kolom. Nah, akan membuat tabel seperti ini. Nah, kemudian di sini ada clip art. Clip art di sini berfungsi untuk menyisipkan suatu gambar yang ada di dalam menu clip art tersebut atau pada program Microsoft. Nah, di sini ada Savage. Savage ini digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan gambar-gambar bangunan atau berupa bentuk seperti persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini, saya akan membuat lingkaran. Kemudian kita gambar. Contohnya seperti itu. Kemudian ada Smart Art di sini. Ini adalah Smart Art yang berfungsi atau digunakan untuk menyisipkan, memasukkan, atau menampilkan diagram ataupun bagian pada lembar kerja. Lembar kerja ada seperti diagram proses, Sisley, Hersey, dan relationship. Nah, di sini. Kemudian di sini ada card. Ini contohnya tadi. Ini masuk ke dalam chart. Chart di sini berfungsi untuk menyisipkan atau menampilkan card wizard untuk pembuatan grafik di dalam dokumen Anda. Nah, contohnya kita buat grafik di sini. Ini untuk membuat grafik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada bookmark. Di sini ada bookmark yang berfungsi untuk ini ada bookmark yang berfungsi untuk membuat satu petunjuk pada halaman buku yang Anda buat. Kemudian bookmark juga bisa digunakan sebagai media penyimpanan. Nah, kemudian ada cross reference di sini
yang digunakan untuk memperbaharui dokumen yang ada, dokumen Anda buat secara otomatis tanpa manual. Jadi kita membuat secara otomatis, tidak dengan manual ya. Kemudian ada header di sini. Ini header. Header ini berfungsi untuk menambahkan objek di bagian atas halaman, baik itu berupa teks maupun dengan gambar. Kemudian ada footer yang berfungsi untuk menambahkan objek di bagian bawah halaman, baik itu berupa teks maupun gambar. Kemudian ada page number di sini berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap halaman. Kemudian ada text box. Ini adalah text box yang berfungsi untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks atau tulisan. Kemudian ada quit part yang digunakan untuk mengatur teks, tulisan secara otomatis dan lainnya. Kemudian ada word art di sini. Ada word art di sini yang berfungsi untuk menyisipkan teks tulisan berupa huruf angka yang bergaya aristik. Kemudian ada di sini equation yang digunakan untuk menyisipkan simbol persamaan terutama dalam bidang matematika. Nah, bisa kita gunakan dalam bidang matematika. Kemudian yang terakhir itu ada simbol yang digunakan untuk menyisipkan karakteristik khusus. Nah, ini adalah simbol yang digunakan untuk karakteristik khusus. Nah, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan tentang grup-grup atau icon-icon yang ada pada menu Home dan Insert pada Microsoft Word. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.